sebuah takdir yang akan terjadi. Semua orang pasti akan mengalami. Tak ada tempat untuk bersembunyi, karena semua kehendak Ilahi. Puasa kita. Belum puasa kita.
Serahkan jalan kepada keluarga yang berduka yang kami kasihi pada siang hari. Saya akan membacakan surat acara ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu Magdalena Serang Rabu 22 Maret 2023. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ibadah pelepasan jenazah, yang ketiga penyerahan Pak Mata ataupun diduka. Mungkin ada berapa nanti akan menyerahkan, bisa nanti dilaporkan kepada kami untuk kami bisa mengatur dengan baik.
Yang keempat yaitu penyampaian dari pemerintah. Yang kelima, ungkapan hati dari keluarga. Acara yang keenam yaitu penutup atau istirahat. Dan acara yang terakhir, yang ketujuh, yaitu doa pelepasan jenazah. Inilah rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa marilah kita semua dengan tenang, dengan sikap hati untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan masuk dalam acara kita yang kedua, yaitu ibadah. Kita akan masuk dalam pujian kita kepada Tuhan dalam lembaran yang telah dibagikan kepada kita pada siang hari ini. Mari kita angkat pujian di nomor 1, bukan dengan kekuatan. Dan yang bisa menyanyikan pujian ini, mari kita menyanyi bersama-sama. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami semua, Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, sampai detik ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua karena pertolongan Tuhan yang memampukan kehidupan kami semua. Sekalipun dalam duka cita yang dialami oleh keluarga dalam tempat ini, tapi mereka tahu sentiasa bersandar kepadamu ya Tuhan. Karena kekuatan itu berasal daripada Tuhan untuk menguatkan, untuk memampukan kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Dari awal sampai selesainya acara kami atau ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba yang akan melayani ya Tuhan. Hamba-Mu akan memimpin dalam pujian. Pendeta akan menyampaikan firman Allah. Engkau urapi dengan kuasa yang ada tempat yang maha tinggi. Biarlah pelayanan kami pada siang hari ya Tuhan membawa berkat, bahkan menguatkan iman dan percaya kami semua yang ada pada siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Segera kami akan mulai ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjut dalam
pujian kita. Dan sebenarnya itu mungkin ada yang ingin mempersembahkan pujian dan bisa melapor kepada kami, dan kami bisa mengatur dengan baik. Kita akan menaikkan pujian di nomor 3, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya persilakan sebuah pujian dari Jemaat Gereja Petra Tabernakel Bukit Sion, Mandek. Bisa maju.
hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karyamu. Demikianlah persembahan pujian dari Jemaat Gereja Bethesda Menagih Bersion Mendetek. Ucapkan terima kasih. Dan saya persilakan persembahan pujian dari keluarga. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Lewat kesempatan ibadah penguburan pada siang hari ini, lamparan ponak batinku lewat persembahan pujian. Judul pujian yang saya persembahkan, Indo Umbamiola. Indo Umbamiola, Rabunan Kalemi, Nadaka Komi Penagi, Si Solawai Mata, Makarormi Dikakaleki, Rita Benang Penangki, Masetongan Tu Penaki, Memboko Untampekan, Malemoko Mi Menolong, Lakoto Tu Mampami, Malemoko Mi Menolong, Lakoto Tu Mampami, anak buang Moradika, Pakatana Penangki, Ton tembang mirinding pala, Ton tong sae lakona, Makarorong midikakaleki, Rita Benang Penangki, Masetongan Tu Penangki, Memboko Untampekan, Malemoko Mi Menolong, Lakoto Tu Mampami, Malemoko Mi Menolong, Lakoto Tu Mampami, anak buang Moradika, Pakatana Penangki, Nenek bang mirinding pala, Tontong sae lakona, Malemoko Mi Menolong, Lakoto Tu Mampami, Malemoko Mi Menolong, Lakoto Tu Mampami, anak buang Moradika, Pakatana Penangki, Nenek bang miring
mirinding pala tontong sae lakona neneban mirinding pala tontong sae lakona. Demikianlah sebuah pujian dari keluarga. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita untuk semakin teguh dalam Tuhan. Dan kita akan menyanyikan pujian di nomor 4, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala menyampaikan firman. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sehati mohon pertolongan Tuhan kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Seberapa kita yang ada di belataran duka ini, kita semua dikuatkan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Saya minta kesediaan Bapak Simon Salibana berdoa. Kita berdoa dalam menyambut kebenaran itu. Bapa di surga, sungguh Engkau setia bagi setiap kami. Sekalipun kami tidak setia, janji-Mu Engkau tetap setia bagi orang yang Engkau sudah tebus dari segala dosa dan Engkau telah selamatkan lewat pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kalau saat siang hari ini Engkau berikan kesempatan yang indah bagi kami untuk sama-sama datang membagi duka di tempat ini, di mana Engkau telah memanggil ibu kekasih kami, saudara kami, nenek kami dari tengah kami, terlebih dari tengah keluarga, untuk menghadap hadirat-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan menjawab segala tanda tanya kami, amat terlebih lewat pujian keluarga yang masih bertanya ibu kemana. Sebab itu lewat kebenaran firman-Mu, Engkau akan menjawab kami, Engkau akan menjawab keluarga bahwa ibu yang kita kasihi sudah ada di kerajaan surga.
Sebab itu Tuhan, saatnya kami akan mau bersekutu dengan kebenaran firman. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu apa yang menjadi duka cita kami bersama keluarga. Tapi kami terlalu yakin bahwa lewat ibadah kami, lewat pujian kami, Engkau telah melawat kami. Dan lebih lagi, Engkau akan melawat kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan pedoman bagi kami, suluh bagi jalan kami, agar kami sungguh jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang akan memampukan kami melakukan apa yang Kau ingini dalam setiap panggilan hidup kami. Oleh sebab itu, berikan kami hati yang tenang untuk bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh, oh Tuhan, mengambil tempat bagi kami. Dan Roh Kudus juga lah yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu saat siang hari ini. Kami usung hamba-Mu di atas mezbah Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa dan otoritas dari Allah menjadi bahagian hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami siang hari ini tidak menjadi kebetulan bagi setiap kami, terutama bagi keluarga, tetapi itulah kerinduan kami dan itulah rencana Tuhan bagi setiap kami. Sekali lagi kami usung hamba-Mu, kiranya berkat hikmat dari Tuhan menjadi bahagian hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan, dan itu adalah kebutuhan kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian. Kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu, kekuatan, kesehatan, berkat yang jasmani rohani bagi hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu melayani, jiwa-jiwa banyak dikuatkan, terlebih dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami yakin Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sekalipun kita ada di pelataran duka siang hari ini, atas berkenan Tuhan sehingga kita masih dihimpunkan untuk kita sama-sama membagi duka, terlebih sama-sama untuk mempersiapkan diri memakamkan orang tua kita yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita, keluarga, jemaat Tuhan dan masyarakat. Dan saat ini kita telah memuji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pujian kita itu menyenangkan Tuhan, sekaligus membuka hati kita, pikiran kita untuk siap menerima kebenaran firman Allah. Itu tujuannya, memuji Tuhan dan berdoa supaya Tuhan membuka hati, membuka pikiran kita untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Nah, kita membuka Alkitab, yang bawa Alkitab, yang tidak bawa Alkitab, Alkitab bisa dipencet-pencet dan kita lihat dan kita ikuti pembacaan ini. Dari kitab Ayub pasal 14 ayat yang ke-14. Mungkin hari ini saya tahu di bawah tepat. Bukan di bawah tepat. Saya dan di bawah tu kada. Sebab susi mau tutu situasi. Atau sebenarnya budak siapa teh kursi kosong dia pak damul keluarga pira.
Jadi kalau bibang misalnya nasang kota pusat kambang itu nanti si tangga talu laku kadanda puang matua nopat nolai duite kada laku parampo tamala tinggayo tama solanasan kita aloyate menjadi berkat laku kita masolanasan ki nanti kamatotoran khususnya laku keluarga kumua dan dina larut telan kamasusan. Saya bacakan Ayub 14 ayat yang ke-14. Apa beta lupa kacamata. Nah, gua susite. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Saya tanya, karena saya berdiri tadi malam di sini menyampaikan firman Tuhan. Apa judulnya? Enam kilalai. Jatuh terang kono sama ini. Jatuh tena ramput tantu tena kilalai itu. Tena ramput. Jatuh terang kono sama ini kilalai siar kartu bapak tas. Selain Pak Warjono. Oh, nah terus terang kilalai. Tak kilalai. Mana pisang kimama tuh. Apalagi ke penduamo batu si pempi itu batu si sang bulan batu tahun ya bisa orang kata ya tuh sang maibongi judulnya anak gua jadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti ya tuh sungguh tak keluarga tuh menani nina nak koin do umbalamio lale Mbamiola. Mbanola tu indah. Ya. Napokada mo tu Pak Mardiono sama Bomi dan dui kesaksian semua ia te indo. Najo mangkasa. Ya keden ni kupara luin kumale lako komparan dia de sementara mas sambayan sulena. Sebab biasa kaya mas sambayang apa? Masai. Ya. Berarti nga natongan nitongan tu Indo mas sambayang langan to tumampanan peta ada kamatotoran peta ada patunduan to kumuana tundui to tumampanan. Ini sangat berkesan bagi saya. Ya. Mungkin jarang-jarang kila susi totemo to si masai mas sambayang ya ke doa syafaat itu pandita siya majelis ya biasa ke lalu gereja biasa magarese-rese mutu sapatu bantu demo itu temale benda nah nakuan na disambayang ibang ore sila keluar neka padahal ya tu mas sambayang enang parang nah Allah ya te ya tu judul kadang puang matua laku pokada yang muduna kuat aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulan aku akan menaruh harap selagi hari-hari pergumulan nah, setiap kita umat Tuhan apakah itu anak-anak, pemuda, orang tua, pasti ada yang menjadi pergumulan. Hanya saja mungkin pergumulan kita itu berbeda. Dan saya katakan pasti berbeda. Tapi kita bersyukur karena ada firman yang memberitahu kepada kita selaku umat Tuhan bahwa dalam segala pergumulan kita, mari kita senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan. Seperti Ayub, tentunya Bapak Ibu sudah tahu, ya.
bahwa Ayub itu adalah seorang yang menghadapi pergumulan yang begitu berat. Coba bayangkan sang pulau tuanakna jalanasan mintu eananda jalanasan. Ya kita biasa mana simisa tu dia dalam bagi tangga keluarga biasa ya tu kama susanta wai matanta ya tak mau tak bisa mengatasi. Nah, tapi Ayub adalah seorang yang sangat luar biasa. Nah, kenapa bisa Ayub bisa seperti itu? Karena Ayub adalah seorang yang sangat terkenal dalam Alkitab bahwa Ayub itu adalah seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, seorang yang hidupnya saleh. Nah, sehingga dalam menghadapi pergumulan yang berat, dia bisa berkata bahwa aku akan menaruh harap selagi hari-hari pergumulanku. Nah, ya motola kalau kita masuk solana sangki budak bantu menjadi pergumulan lan katuan. Ya, termasuk mungkin keluarga lan teinan ya kirang-kirang ngalo ya tu menjadi pergumulan lan kamasusan belanda na tampe moto Indo. Ya, mangkam kamasei ya mangkam daranai selako bisa kapua bisa dadi embati dan sebagainya. Tentunya kita sebagai manusia sedih, berduka cita, tapi kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang mengajari kita bahwa dalam setiap pergumulan hidup kita, mari kita senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa sumber kekuatan dan sumber penghiburan abadi bagi kita selaku manusia hanya daripada Tuhan. Nah, kita akan lanjut, dan dalam ayat ini ada beberapa kata yang saya ingin jelaskan bagi kita semua. Nah, bahagian A dikatakan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Nah, ini merupakan satu pertanyaan. Nah, koyake mate itu tahu, bisa para kala tua sulit. Secara manusia atau secara fisik ya, tentunya bisa kimakada kumua tetapi jawaban pertanyaan ini ya, jelas ya, jelas. Kita baca satu ayat dulu, Yohanes 11 ayat 25. Coba Pak Zakaria baca. 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa Sekalipun kita mati, kalau kita mati di dalam Tuhan, ya, satu saat kita akan hidup. Yesus katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kitab Wahyu mencatat bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu disebut hanya beristirahat dari segala ciri lelah mereka. Nah, jadi ya teo tomatuan ta Ibu Magdalena serang hanya
beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Ya. Karena apa? Saya berani katakan begini, karena orang tua kita ini disaksikan anak-anaknya bahwa sejak dari muda, ya, orangnya begitu setia kepada Tuhan. Ya. Orangnya begitu setia kepada Tuhan. Dan saya juga sempat saksikan, karena saya pernah tinggal di Sungai Limboto. Ya. Waktu saya masih muda, bang, paku bayang-bayangkan di kuala saya nak ide torai. Apalagi lu paku bayang-bayangkan di kuala lama tondok indah nak mendetik. Ya. Saya tak duka kubayangkan di kumua dia tu batang kaleku inde mendetik. Tapi itulah Tuhan yang menyediakan dan mengatur semua. Nah, saya menyaksikan orang tua ini begitu setia kepada Tuhan. Nah, dan saya percaya bahwa lewat kematiannya, ya, ia ada di tangan Tuhan. Makanya bagi anak cucu saya katakan bahwa kita tidak perlu terlalu larut. Kita percaya sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa orang yang mati dalam Kristus, kalau malaikat datang di atas awan-awan membunyikan sangkakala, orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu apa? Bangkit. Ya, kebangkit di mangka mati lampuang Yesus. Nah, malaikat membunyikan sangkakala di atas awan-awan. Yang mati dalam Kristus dikatakan akan bangkit. Ya, kebangkit berarti apa? Dua sule. Nah, dua sule. Kenapa bisa hidup? Karena tadi dikatakan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dari tamat aku mati. Ya. Kenapa mataku mati? Jangan takut mati. Yang penting kematiannya itu mati dalam Tuhan. Itu saja kunci, mati dalam Tuhan. Ya. Apalagi kita tuh tomato Tuhan nggak mau siap-siap. Nggak mau maris kata menjadi. Tadi apa tole? Ya. Kalau saya sekarang ini sudah mulai mempersiap-siapkan diri. Ya. Kalau yang mau tona ya tuh, bayungku, pakaianku sih di murakuan nah. Bagi-bagi yang malah kotor saya nggak tuh bisa na kalau apa kita tahu ya tuh kita kira bisa tuh besar kata kita biasa kesaksian teh daripada ada di pelambang lemari nakan de balepe baik di Pak Kamasian na nikmati tu padang tato ya apalagi tuh budak-budak seng nah pakai toh ya nikmati Beni tahu pira, bendukan nak pira. Supaya kita sebagai umat Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, ya. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Nah, tadi Yesus sudah menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kuncinya di sini kita harus menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus. Makanya iman kita itu perlu dimantapkan. Nah, bagaimana supaya iman kita itu bisa kuat? Kata Paulus kepada jemaat Roma, iman itu timbul atau datang dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, makanya kita perlu rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin membaca firman, rajin berdoa, supaya iman kita itu semakin kuat. Karena ada satu saat kita akan mati. Ibrani 11 ayat 27.
sama seperti manusia ditetapkan untuk mati dan sesudah itu dihakimi. Daya tu taulan telino ya te tanggalan nolai kamatian. Ya motorongko siya mo paki lako kita tahu na puang matua ya ke bisa ki mate lampuang sebab ya ke saya itu malaikat na puang matua. Do tangan na langit lompa noni tarompe na ya tu tomate lampuang na kuala malimbangun sule latu sule lasi tamu to tumampana. Jadi apalah tapogau selama toki menumpang lantelino. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Nah, karena itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Nah, jadi itu kapatonganan para lu di temanda. Ya. Demi sa pandita makada na koy daw tutoy sanggara itu kapatonganan. Matumbar itu sanggara. Ya. Daud tutoy ma tutoy sanggara itu kapatonganan apa ya ke tayo na di temanda bisa ronno ya nah ya ke ronno video may kaleta to berarti kita kehilangan. Nah, oleh sebab itu kita perlu pegang teguh kepercayaan kita kepada Yesus. Ya. Jelas Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya. Di situ dikatakan bahwa kita selaku umat yang percaya kita perlu pegang teguh iman kita karena dikatakan dalam ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas ayat ini. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Makanya iman kita itu kita perlu pegang teguh. Nadi tete sanggara. Tapi di temanda alangkah Tuhan tak. Motola pakilala kita kada ya tena kau jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Tonta perlu si lomba-lomba. Baka tuang kala koto tumampata de nopa. Na yate katuang ta solangasang yate pada ki di pasalama. Yate indok ta tumembol kok mo na tampe miki. Ya. Ta mo na ya bangla tatangaran to. Kita mo ratetu to tuon apa selako atu yate. Umbala tapakuan ni tekale si misa ta yate ta bisa kiangga di olona puang matua. Berkenan di mata Tuhan ya. Agar kehidupan kita ini manakala tiba waktunya kita dijemput Tuhan, kita dijumpai dalam kesiapan. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita itu pasti suka duka ya. Tapi mari kita berkata seperti Ayub, aku akan menaruh harap selagi hari-hari pergumulanku. Nah, ya kelaku utanai ki si misa pasti pantang si beda tu pergumulan ta. Ya. Si beda-beda tu pergumulan ta, tapi setiap orang itu pasti ada pergumulannya. Nah, tapi kita dikuatkan firman, diarahkan firman supaya dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup selama kita ada di dunia ini, mari kita senantiasa
menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Yesus, karena solusi yang tepat hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Ya, ya kira pelaku kipadanta bisa ki nada isalah. Ya, tetapi ya kira pelaku kita tu mampata, tak nalam bawa ki laku kasangganan. Mana arah kamelo ki laku lalam pak kurian na selaku yate katuan tayate semakin na ala penanda puang matua katuan tabelana lan kalingkanta tontong bangki umpogau pak kurian na puang matua. Bagian terakhir, sampai tiba giliranku. Ini Ayub mengatakan, aku akan menaruh harap kepada Tuhan sampai tiba giliranku. Nah, ya dia tuh kan ditambah yang dalam metelino ya teh, susi kita antri. Ya. Mendapi di tujung biasa nani tama antri. Ya tuh temen tama antri di tujung. Tak enak ada di kuat. Oh, mewin di saya tapi tomat tua tak enak di kuat. Toro kami dulu tomangura ya tu tomat tua yang pertama dulu. Tidak kan? Ya. Siapa yang duluan masuk itu yang duluan mengisi. Itu yang duluan dilayani. Nah, begitu juga hidup kita ini bagaikan orang yang sedang antri. Ya. Dan kita tidak tahu kapan waktunya kita punya giliran. Kita tidak tahu. Ditandai mereka kamu giliran nih. Tak kata tanda itu. Ya. Tidak ada orang yang tahu. Mungkin totai mau segar-segar bang paditiro, ya. Mawat tang bang paditiro, sanda bang pa apa napugau. Ya. Tetapi mungkin tiba gilirannya, ya. Dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat. Tidak ada orang yang bisa mengatakan jangan dulu, ya. Tidak ada, karena hidup kita manusia ada di atas kekuasaan Tuhan. Tuhan yang berotoritas atas hidup kita selaku manusia. Hanya saja kita diingatkan firman Tuhan bahwa selama kita ada hidup, mari kita waspada. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena ada satu saat kita juga akan dijemput. Nah, Wahyu 13 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12 saya bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, yang penting di sini. Nah, jadi yang kedua penting berarti para lutongan tau. Ya. Biasa duka kita ditambahi di kuah dan tiapa lah direncana apa piran piden waktu mi dirampok. Berarti itu tidak terlalu penting dulu. Ya. Tapi ayat ini mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Nah, di sini sudah disebut orang-orang kudus. Tapi Tuhan mau kita tekun. Jangan maju mundur. Tapi na alau pipenanta antamaneo pokok intamaneo rampol aku kuang. Tapi Tuhan mau supaya kita tekun. Ya. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tekun.
Tadi na painan tabang, siapa tanggaran tabang latongan. Tapi kita perlu belajar menuruti perintah-perintah Allah dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Itu perkataan Tuhan, perlu kita ingat supaya kita selaku orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, selalu bertekun di dalam mencari Tuhan dalam keadaan dan kondisi apapun. Ya. Tadi na manda ke kelimpahan ki, ke sehat-sehat ki, ke demi waktunta telah setia tidak. Dalam keadaan apapun mari kita tetap belajar tekun mencari Tuhan, menuruti perintah Allah. Nah, kita perlu belajar menuruti perintah Allah. Kalau perintah Allah itu kita turuti dalam kehidupan kita, hidup kita ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang suka melawan, tidak mau taat kepada perintahnya, ya, bagaimana hidup kita ini mau disayangi Tuhan? Di dunia ini saja kalau pemerintah mengatakan kerjakan ini, kita kerjakan, pemerintah kita itu pasti senang. Tapi kalau kita menjadi masyarakat yang suka membantah, suka melawan, tidak mau menuruti, tidak mau melakukan, ya, sedih. Pemerintah kita melihat kita. Oleh sebab itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar tetap setia kepada Tuhan, terlebih khusus bagi anak cucu yang ditinggal orang tua terkasih. Ya, kita sudah ditinggalkan teladan yang begitu luar biasa. Tinggal kita ikuti supaya kehidupan kita juga semakin berkenan di mata Tuhan. Menuruti perintah Allah dan tetap beriman kepada Yesus. Kita mau berkata bahwa tidak ada yang lain yang sanggup untuk menolong, menyelamatkan kita selain Yesus. Kisah 4 ayat 12. Di bawah langit, di atas muka bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya selamat selain di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya ayat ini kita perlu tetap beriman hanya kepada Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya penyelamat bagi kita manusia. Karena kita perlu setia dalam keadaan dan kondisi apapun. Mari kita tetap menaruh harap hanya kepada Dia, agar manakala tiba giliran kita dijemput Tuhan, kita dijumpai dalam kesiapan untuk dibawa ke tempat yang mulia bersama Dia selama-lamanya. Amin. Nomor 5, lembaran nomor 5. Serahkanlah hidupmu kepada. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada
bersama bahwa biarlah dalam menghadapi duka yang begitu mendalam bagi kita semua, terlebih khusus bagi keluarga, kita diingatkan pujian ini bahwa mari kita berserah kepada Yesus. Serahkan pergumulanmu, kiranya Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan penghiburan abadi agar kita tidak larut, tetapi kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Dia, karena hanya Dia yang sanggup menolong kita, memberikan kekuatan sehingga kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun kami ada di tengah-tengah duka yang begitu mendalam, tapi kami patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan masih memberikan kami napas hidup, bahkan Tuhan masih mengizinkan kami berkumpul untuk saling menguatkan lewat pujian kami, lewat doa kami, terlebih lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat siang hari ini. Kami diingatkan bahwa kami akan tetap menaruh harap kepada Tuhan dalam segala pergumulan hidup kami, karena kami tahu bahwa jalan keluar, solusi yang tepat kami hanya bisa dapatkan kalau kami hanya datang bawa kepada Yesus. Itulah berkat firman-Mu yang datang kepada kami pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus memateraikan dalam hati kami masing-masing, agar kami kuat dan tetap percaya kepada Yesus sampai Yesus datang menjemput kami, dibawa ke tempat yang mulia bersama Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu kuatkan kami semua, terlebih khusus sebagai rumpun keluarga. Kuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Mereka tidak larut, tetapi mereka senantiasa menaruh harap hanya kepada Yesus, karena hanya Yesus sumber jaminan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami tetap bertaruh ke dalam tangan pimpinan kasih kuasa-Mu. Semua rangkaian kegiatan ibadah ini dapat berjalan dengan baik, seizin dengan mau-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Berkati kami semua, agar kami umat-Mu semakin keberkatan, untuk kami pandai setia mengiring Engkau, bahkan melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami hanya berserah dan menyerah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Terlebih bagi anak cucu di tempat ini, Tuhan kuatkan semuanya. Mereka tetap membawa hidupnya kepadamu, karena kami tahu bahwa tidak ada yang lain yang dapat menolong, tidak ada yang dapat menguatkan, hanya Yesus satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih, ini doa kami kepadamu ya Allah. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang terbaik. Haleluya. Amin.